Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana caranya sistem filter ini bisa bekerja ya teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat nih, air kolamnya cukup jernih dan ikan-ikan indukan saya ini kelihatan jelas ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi saya sudah mencoba menggambar semaksimal mungkin. Karena saya itu nggak jago gambar, jadi ini saya pakai penggaris dan semoga ini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini adalah sistem filtrasi yang sampai saat ini menurut saya adalah yang terbaik buatan saya sendiri. Ini wujud asli chamber filter yang sekarang sedang bekerja, dan ini adalah gambar untuk menjelaskan bagaimana sistem kerjanya teman-teman. Jadi chamber filter saya itu ada 3 chamber. Dulunya ada 4 chamber, dan sekat yang di tengah ini saya papas sehingga 2 chamber menjadi 1 ya teman-teman. Tapi ini ukurannya jadi lebih lebar dan lebih luas. Jadi di sini ada 3 chamber. Ini chamber pertama, ini chamber kedua, dan ini chamber ketiga ya teman-teman. Bisa dilihat dulu nih, chamber pertama, chamber kedua, dan di chamber ketiga. Kita mulai dari chamber pertama, dimana ini adalah air kotor yang berasal dari dasar kolam ya teman-teman. Dari dasar kolam menuju ke chamber pertama ini. Jadi ini aliran airnya dari bawah ya. Bayangkan saja ini kolam, dan di dasarnya ini banyak kotoran, dan airnya itu masuk ke chamber pertama ini ya teman-teman. Jadi misal pompa ini tidak dinyalakan, air di dalam kolam sama di chamber pertama ini ketinggiannya bakal sama ya, karena di bawah ini ada pipa, lubang pipa dari kolam menuju ke chamber pertama. Kemudian ketika pompa ini dinyalakan, maka air yang ada di chamber pompa ini akan disedot ya, ini menuju ke kolam ya teman-teman. Jadi otomatis air yang di sini bakal berkurang, dan apabila di sini ketinggian airnya mengalami penurunan, maka otomatis air dari kolam itu bakal masuk terus ke chamber pertama ini. Jadi ini jalur pipanya, ini airnya dari bawah menyembur ke atas, dan di titik-titik ini banyak kotoran ya teman-teman. Karena ini chamber pertama, kotoran ikan yang berat-berat itu biasanya pada ngumpul di sini. Jadi ini saya ilustrasikan lebih kotor pada bagian penumpukan yang di bawah ini. Kemudian air yang kotor ini menuju ke atas dan masuk ke pipa ini teman-teman. Pipa penghubung antara chamber pertama ke chamber kedua. Dan ini pipanya adalah ini, teman-teman bisa lihat secara langsung ya di sini ya. Ini kelihatan klepnya aja. Jadi pada pipa penghubung ini di sini saya memasang keni L. Yang di atasnya ini ada klep ya teman-teman. Ini adalah klep auto valve yang mengatur ketinggian air di sini. Jadi kalau kita lihat dari atas cuma kelihatan klepnya ya, padahal di bawah klep itu ada lubang pipa ini teman-teman. Jadi air masuk ke chamber kedua ini, dan ini adalah sieve filter. Sieve filter, dan ini kotorannya menumpuk di sini teman-teman. Kita bisa lihat langsung itu aliran airnya menuju ke sieve filter, dan kotorannya terdorong ke sini dan menumpuk di sebelah sana. Kemudian dari sieve filter ini airnya tersaring menuju ke bawah. Ini menyebar sampai di sini ya. Jadi ini saya bikin chambernya lebih luas supaya bisa menempatkan media filter lebih banyak. Kemudian di sini ada media filter. Saya pakai jaring nelayan karena dulu saya pernah beli jaring nelayan dan saya manfaatkan sampai sekarang ini, dan kinerjanya masih sangat bagus ya teman-teman. Jadi air yang sudah melewati si filter ini menuju ke bawah melewati media filter jaring nelayan dan tembus ke bawah. Di sini ada rongga ya teman-teman. Jadi ini ada tatakannya, di bawah tatakan ini baru rongga air yang menuju ke chamber ketiga atau chamber pompa. Di sini ada lubang ya teman-teman. Ini bisa menggunakan pipa atau kita bisa menggunakan gorong-gorong tanpa pipa. Di chamber saya yang ini sudah tidak pakai pipa karena saya sudah bikin gorong-gorong yang lebih besar ya teman-teman. Sebelumnya saya pakai pipa ini karena kekecilan, jadi saya bongkar dan saya bikin gorong-gorong. Jadi sudah kelihatan ya teman-teman airnya. Kita ulangin lagi.
Dari chamber pertama menuju ke atas, masuk lewat pipa, turun di sea filter, dan airnya turun lagi melewati filter lagi. Ini media filter dari nelayan menuju ke bawah, dan ini anak panahnya menuju ke chamber pompa ya teman-teman. Dan di chamber pompa ini saya tidak menaruh media filter apapun, dan saya letakkan pompa di sini ya. Jadi sampai di sini airnya sudah bersih. Yang semula di sini airnya masih kotor banget, melewati media filter ini, dan ini sekarang airnya sudah bersih, tapi masih mengandung amonia ya teman-teman. Dan untuk mengurai amonia ini kita perlu filter biologis, dan filter biologisnya itu saya pakai top filter yang ada di sini nih teman-teman. Jadi ini media filter khusus biologis, saya pakai media batu apung teman-teman, untuk mengurai amonia, karena di sana terdapat bakteri-bakteri baik yang dapat mengurai amonia. Nah, kemudian di sini ada auto valve ya. Auto valve ini yang mengatur ketinggian air yang ada di chamber kedua ini supaya tetap segini, tidak bisa lebih tinggi, dan kalaupun lebih rendah tetap ada batasnya ya teman-teman. Jadi untuk membuat si filter ini bisa bekerja dengan baik seperti ini, kita memerlukan adanya water valve ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat secara langsung, itu adalah water valve dari chamber pertama masuk ke chamber kedua. Nah, bagaimana supaya kita bisa membuat air di chamber kedua ini ketinggiannya itu tidak sama rata dengan di chamber pertama ya, karena di sini kita mau memasang si filter seperti ini, ketinggiannya tetap segini aja. Nah, disitulah saya membuat auto valve ini ya teman-teman. Jadi saya membuat auto valve ini untuk mengontrol ketinggian air di chamber kedua ini, ketinggiannya tetap segini-gini aja. Walaupun kita cuma pakai 1 pompa, 2 pompa, dan 3 pompa, jadi ketinggiannya tetap segini-gini aja. Harus di bawah si filter ini ya teman-teman, supaya si filternya ini bisa bekerja teman-teman. Jika di sini kekuatan pompanya kecil, otomatis ini airnya bakal lebih naik. Kemudian ini klepnya bakal turun, jadi membuat lubang ini menjadi sempit, maka air yang jatuh itu cuma sedikit ya, menyesuaikan dengan kekuatan pompanya. Kemudian kalau misal kekuatan pompa di sini besar, otomatis di sini airnya bakal lebih turun, dan kalau pelampung ini ikut turun, otomatis klep yang ada di sini itu bakal naik, sehingga rongga lubangnya ini jadi lebih besar, dan otomatis air yang masuk juga lebih banyak ya teman-teman. Dan ini otomatis ketinggiannya bakal stabil segini-gini aja teman-teman. Maka dari itu sekarang kita bisa melihat bahwa si filter ini tidak terendam air ya, walaupun ketinggiannya di bawah air dari chamber pertama ini teman-teman. Kemudian kotoran yang menumpuk di sininya saya membuat pipa pembuangan yang ini terhubung menjadi satu dengan pipa pembuangan di chamber pertama. Jadi ini dulunya adalah lubang pipa pembuangan yang ada di chamber sini, tapi sekarang sudah saya rombak dan saya manfaatkan sebagai pembuangan kotoran dari si filter ini ya. Jadi dengan adanya si filter ini, kotoran dari kolam itu langsung terpisah di media si filter ini teman-teman, sehingga kotoran itu tidak bercampur di media filter yang ada di bawahnya ini. Apalagi ini saya menggunakan jaring nelayan sebagai media filter, dan sangat efektif sekali menyaring kotoran. Apabila tidak menggunakan si filter ini, kotoran yang menumpuk sangat banyak ini bakal menggumpal di sini dan bakal menyumbat, sehingga untuk membersihkannya ini sangatlah membuat capek sekali teman-teman. Tapi karena di sini sudah ada si filter dan kotoran kasarnya ini sudah tersaring di sini, maka di sini hanya menampung kotoran-kotoran yang kecil dan sangat lembut. Dan apabila sedang pengurasan, ini tinggal diguyur-guyur aja, kotoran sudah rontok ya teman-teman. Kemudian bagaimana cara menguras di chamber pertama ini? Pertama, lubang yang dari kolam ini kita tutup dulu menggunakan pipa yang panjang sampai di sini ya. Kemudian lubang pipa pembuangan ini kita buka, dan airnya bakal keluar menuju ke selokan. Dan air di chamber kedua dan ketiga ini masih utuh ya teman-teman, karena ketinggian pipa di sini cukup tinggi sehingga di sini tidak mengalami perubahan. Nah, setelah ini dibersihkan, kotoran lumpur-lumpur ini sudah dikuras, disiram habis, ini ditutup lagi, kemudian yang dari kolam baru dibuka lagi untuk dialirkan. Nah, itu ya teman-teman.
Kemudian bagaimana untuk menguras air ketika kita mau mencuci media filter yang ada di sini. Nah, air yang ada di sini keluarnya itu pembuangannya ikut di chamber pompa sini, teman-teman. Jadi sekalian kita membersihkan pompa, juga sekalian kita membersihkan di sini. Dan lubang pembuangan yang ada di sini pipanya cukup kita cabut aja, dan air yang dari chamber kedua ini menuju ke sini ikut terbuang bersama air yang ada di chamber pompa sini ya, langsung menuju ke selokan. Nah, setelah ini dicuci bersih, ini bisa kita tutup lagi dan kita bisa isi air lagi dari chamber pertama ini ya, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu cara kerja dari chamber sea filter yang saya buat ini ya, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi bahan inspirasi dan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya kira video ini cukup sampai di sini. Saya Beni Irwan mohon pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.